Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sailey. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again to quick update Phantom. Jadi di time kita bakal ngebahas untuk situasi Phantom karena habis XRP memang seharusnya kita bahas Phantom ya. Sekarang by the way tanggal 29 Maret saya bikin video ini lebih tepatnya sekitar pukul 1 pagi. Jadi masih ada sisa 2 harian lagi dan mungkin untuk 2 harian lagi saya bakal coba bahas ya sisa-sisa altcoins yang sekiranya bakal jadi pertimbangan, bukan pertimbangan sih, lebih tepatnya akan menjadi final daripada pembahasan kita sepanjang rutin update bulan ini. Jadi mungkin saya pengen tahu sih pendapat dari teman-teman. Maybe nanti after this saya akan coba post untuk Cardano ya, karena kita juga ngelihat ada perkembangan yang cukup baik untuk Cardano. Lalu mungkin saya akan coba lihat lagi beberapa opsi koin lainnya yang seperti VeChain. Terakhir saya sempat post di Instagram dan ternyata respon dari teman-teman juga lumayan banyak ya. Jadi mungkin saya akan coba post untuk Cardano, maybe VeChain, dan sementara yang kita akan update rutin untuk bulan berikutnya itu adalah Zilliqa. Zilliqa udah confirm 1000 likes teman-teman. Thank you banget buat yang udah kasih likes-nya. So next kita bakal coba bahas Cardano. After Cardano kita akan coba lihat VeChain. Maybe setelah VeChain between Avalanche juga kayaknya bakalan menarik teman-teman untuk kita bahas. Jadi kalau misalnya teman-teman setuju, ya nanti later on kita bahas ya di next update video. So untuk pergerakan FTM atau Phantom, kita bakal bahas untuk Phantom. Kalau teman-teman ingat sebenarnya latest update kita untuk FTM, kita sudah sempat inform ya, ada reason kenapa level Fibo 38,2 ini saya berikan box kuning. Karena sebenarnya so far kita ngelihat FTM itu selalu bereaksi atas level Fibo 38,2 ya. Jadi every time dia impulsive move, jadi kalau kita perhatikan nih, dia impulsive move, boom, signifikan, and then pullback. Pullbacknya sampai Fibo 38,2. Lalu dari Fibo 38,2 dia langsung impulsive move lagi, and then pullbacknya sampai di Fibo 38,2. Lagi-lagi area yang sama. Nah untuk pergerakan saat ini pun menurut saya cukup menarik teman-teman. Kita impulsive move, so far udah pullback sebanyak 2 kali. Dan kalau misalnya kita di sini kepantul, ini kan otomatis kita bisa ngelihat ya, ada potensi terbentuknya semacam double bottom pada bagian time frame weekly bahkan. Dan sementara ini teman-teman, kalau kita lihat di sini jelas sekali terbentuk yang namanya Three River Morningstar ya, atau soon kalau misalkan untuk candle weekly kali ini bakal close signifikan kayak gini, ini maka akan menjadi yang namanya Three White Soldiers pattern teman-teman, which is ini adalah reversal pattern ya, atau candle reversal. Nah ini situasinya menurut saya sih lebih cocok atau lebih dekat dengan istilah Three White Soldiers ini ya. Kalau kita lihat nih 1, 2, 3 itu reversal, 1, 2, 3 and then reversal, 1, 2, 3 and then reversal. Nah sekarang 1, 2, 3 tergantung dari close candle minggu ini. Kalau misalkan demikian kita bisa confirm teman-teman, maka overall pergerakan ini kita bisa consider sebagai ABC running flat atau ABC expanded flat corrective pattern, dimana nextnya maka kita akan menuju ke wave 3 dan ini bakal impulsif banget karena secara pergerakan sendiri ini so far kita baru wave 1 dan ini baru koreksi wave 2 nih teman-teman. Well sebenarnya masih ada satu scenario lagi tapi menurut saya agak less likely kalau di kondisi saat ini, karena kita udah ngelihat di sini ada 2 wave koreksi ya, atau 3 wave koreksi yang saya beri dengan bisa dibilang apa namanya, saya beri label dengan ABC ya, flat corrective pattern. Dan so far itu sudah terjadi. Kelihatan juga dari posisi saat ini kita cukup terrebound ya, cukup signifikan, dan tentu saja ini semua juga tidak lain dan tidak bukan impact atau imbas daripada si Bitcoin yang hari ini rebound cukup signifikan, bahkan break dari $45.000. Nah so far kalau kita lihat dari time frame daily, well ini penguatannya sangat slowly ya, jadi sangat-sangat retail banget ini. Saya bisa consider ini sebagai retail banget, dan ada resiko atau kekhawatiran kita bakal mendapatkan pullback dulu, dan ini wajar. Balik lagi teman-teman, wajar. Kenapa? Pertama, di sini jelas banget ada trend line yang terbentuk atas pergerakannya beberapa waktu lalu, makanya di sini saya gambarkan garis seperti ini karena memang berpotensi membentuk semacam descending channel. Dan selain itu pun di sini bergerak dalam 5 wave so far ya, dan kita udah finishing 5 wave tersebut. Jadi kalau misalkan pergerakannya maybe teman-teman kita bakal masuk ke ABC corrective pattern dulu. So it's gonna be like this ya, ABC corrective pattern, and then
bukan ABC sih, sorry, lebih tepatnya wave 1, wave 2, and then potentially next wave 3 ya. Nah, sebenarnya untuk kita ngelihat dia bisa rebound dulu, well at least saya pengen memang ngelihat si FTM ini situasinya dia pullback dulu. Supaya apa? Supaya kita bisa ngelihat ada pijakan teman-teman ya. Jadi di sini kita ketahan sedikit and then dia pullback a little bit, lalu dia kepantul lagi, baru dia breakout dengan impulsif lalu ngejar ke wave 3-nya teman-teman. Dan untuk potential wave 3-nya sendiri, saya rasa teman-teman kita lihat di sini berdasarkan analisis atau berdasarkan historical price movement ini berada di kisaran range area lebih kurang 1,96 $. Jadi memang di sini kita bisa sama-sama perhatikan ya, pernah ada rejection and then rejection, ya, another rejection, break and then drop signifikan, baru dia berubah jadi decline teman-teman atau rejection lagi. Jadi memang area ini harusnya menjadi area yang kita akan perhitungkan untuk potensi target pergerakan FTM atau bullish FTM untuk jangka menengah ya, atau bisa kita katakan mungkin ya jangka menengah lah ya, lebih tepat teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari segi RSI sendiri, memang kita secara indeks sudah berada di atas 50, which is ini adalah hal yang cukup positif. Biasanya untuk pergerakan bullish, memang RSI-nya harus di atas 50 dulu. Namun, yang di sini saya khawatirkan adalah kita belum melihat adanya exponential moving average yang sudah di break, terutama yang exponential moving average 55. Kalau kita lihat so far, di EMA 55 itu kita mendapatkan rejection sebanyak 2 kali. So, maybe kita bakal ngetes di sini, sekaligus mendekati level exponential moving average 55-nya. Lalu kita mendapatkan decline, dan di decline berikutnya itu yang akan menjadi perhatian saya, apakah FTM di sini bisa memberikan kita potensi untuk masuk istilahnya. Kalau misalkan dia bergeraknya cenderung korektif, lalu mungkin membentuk semacam falling wedge pattern, or maybe membentuk bullish flag pattern, and then dia breakout signifikan atau impulsif, di situ saya akan pertimbangkan untuk masuk, terutama untuk futures long atau futures terhadap long position terhadap futures account-nya. Alright. Nah, untuk time frame 4 jamnya sendiri, ini adalah refleksi atau gambaran lah ya yang ada pada time frame daily tadi, di mana terbentuk semacam descending channel, dan sebelumnya kita berhasil breakout teman-teman dari falling wedge yang terbentuk di sini. Jadi karena sudah breakout anyway, saya bakal hilangin ya. Lalu kita munculkan lagi exponential moving average di time frame 4 jam. Ini bisa banget digunakan sebagai potensi area supportnya kita ya. Jadi untuk identifikasi support, begitu dia break dari si level exponential moving average itu, maka kita bisa expect pullback akan mulai terjadi terhadap FTM. Dan setelah pullback itu, kita bakal lihat proses korektifnya seperti apa. Seandainya teman-teman korektifnya berjalan sesuai dengan harapan dan tampaknya sangat-sangat korektif, even setelah di sini terlihat sangat korektif ya kenaikannya, lalu ditunjukkan lagi dengan pergerakan yang jauh lebih korektif lagi, dan kita bisa expect untuk entry terhadap si FTM ini. So far kalau misalnya kita lihat dari time frame hourly-nya pun terbentuk semacam ascending triangle, dan kalau misalkan kita ukur berdasarkan target si ascending triangle, dan secara target harusnya sudah tercapai di kisaran area ini ya. Kita sudah testing ke level tersebut dan kita mendapatkan rejection. But setelah dia pullback teman-teman, kalau kita lihat di time frame 4 jam, ini kelihatannya kita juga ketahan di kisaran level key supportnya kita di kisaran area $1,432, karena kalian bisa perhatikan di sini ya, terdapat resistance, and then sekarang berubah menjadi support atau di flip menjadi support. So basically proses yang saat ini kita lihat adalah proses retest terhadap support tersebut. Walaupun di sini terdapat Three River Evening Star ya, tapi kita sekarang juga berusaha untuk maintain level support ini, bahkan terbentuk seperti Three River Morning Star. Jadi habis dia reversal bearish, sekarang dia berubah menjadi reversal bullish untuk time frame hourly. But still teman-teman, kita bisa expect ini sebagai early indication bahwa kita bakal ngelihat yang namanya proses pullback lebih deeper, karena kalau kita lanjutin lagi, ini kan kelihatannya begini teman-teman ya, akan berpotensi ngebentuk yang namanya head and shoulders, which is kalau dia break dari neckline, dan kita bakal ngedapetin dia korektif dulu ya. So far itu yang saya lihat sementara untuk si FTM saat ini. Saya pribadi nggak serak untuk transaksi di harga sekarang. Pertama, dia kelihatan cukup bullish ya, well at least korektif teman-teman pergerakannya. Tapi kalau misalnya mau short di sini pun menurut saya terlalu jauh gapnya ya, jadi risk reward ratio-nya menurut saya kurang sebanding. So it would be very nice kalau misalkan kita dikasih pullback dulu supaya kita bisa masuk dari harga yang lebih murah dan expect
FTM membentuk atau mencari wave 2-nya dulu before kita melihat dia decide untuk mengejar ke wave 3 dan seterusnya. Alright, so itu aja mungkin update saya seputaran FTM. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Have a nice rest teman-teman. God bless everyone. Cheers and I'll see you guys again in the next update. Bye-bye.